Ini mulai dekat dengan Candi Prambanan. Dari tempat mengambil gambar ini sudah sekitar 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bincang-Bincang Santai Cak Rus. Kali ini kita berada di Candi Prambanan. Kita barusan sudah social distancing, bahkan di sana kita harus menyetorkan aplik. Nah, untuk musim rame rata-rata 4.000. Musim rame rata-rata 4.000 pemirsa. Sangat tinggi. Dan ini akan melestarikan budaya di Indonesia. Dari dalam negeri Rata-rata. Untuk wisatawan asing belum banyak, 1, 2, 3 orang. untuk wisatawan asing memang tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah nasional dan regional. Kenapa seperti itu? Karena ini pandemi COVID-19 yang dibatasi. Dengan Bapak siapa? Arif. Bapak Arif, terima kasih. Ya. Pemirsa, ini tampak dari jauh sekitar 200 sampai 300 meter dari tempat kita mengambil gambar. Tampak begitu megah Candi Prambanan. Mari kita ikuti. Ini mulai dekat dengan Candi Prambanan. Dari tempat mengambil gambar ini sudah sekitar 150 meter. Pemirsa, kita sudah sampai di pelataran Candi Prambanan. Kita akan mengitari dari Prambanan. Kita akan mengetahui secara jelas apa sih sejarah daripada Candi Prambanan. Mudah-mudahan generasi muda kita, generasi muda Indonesia tahu banyak tentang kisah berdirinya Candi Prambanan. Di sebelah saya ini ada Bapak pemandu. Bapak siapa? Sumantri. Bapak Sumantri. Ini Bapak Sumantri, nan saya Bapak ini agak didekatkan, Mas. Nah, ini. Kerja sudah berapa lama, Pak? Sudah hampir 30 tahun, Pak. Sudah hampir 30 tahun Bapak Sumantri ini kerja sebagai Pemandu wisata. pemandu wisata. Pemandu wisata ini bukan pekerjaan ringan. Pemandu wisata itu harus mengerti seluk-beluk tentang Candi Prambanan. Dengan seperti itu, maka masyarakat akan mengetahui dengan jelas kapan Candi Prambanan itu berdiri. Kapan itu? Abad ke-9. Abad ke-9 Candi Prambanan itu sudah berdiri Tahunnya 856 Masehi. 856 Masehi. Bisa dibuka sedikit ya, Pak? Langsung ya, Pak. Ya, jadi usianya kan sudah hampir 1.200 tahun. 1.200 tahun. Iya. Nanti kan ada 4 kompleks candi di Taman Wisata ini yang luasnya 85 hektar. Terus agak dekat. Satu candi Hindu namanya Candi Roro Jurang atau Candi Prambanan. Terus Pak. Kemudian nanti ada 3 candi Buddha lagi. Di antaranya itu Candi Lumbung, Candi Buddha dan Candi Seno. Jadi menunjukkan dulu antara Hindu dan Buddha dan itu bertoleransi yang saat ini. Karena dibangun pada abad yang hampir bersamaan dan letaknya juga berdekatan. Kalau tidak bersatu nggak mungkin akan komunikasi seperti itu. Bersatu, kuncinya bersatu. Ya, makanya dulu juga ada perkawinan politik Wah, antara ini raja yang mendirikan Candi Prambanan, namanya Rakyat Tingkatan, dengan anak yang mendirikan itu Candi Borobudur, namanya Pramudawardhani yang cewek itu. Nanti keduanya setelah menikah itu membangun Candi Plausan. Dan Plausan itu di luar kompleks candi ini, jadi candi sinkretisme perpaduan Hindu-Buddha. Kalau sekarang ditiru oleh anaknya Pak SBY, Mas Ibras, menikahkan dengan anaknya Pak Hatta Rajasa dan betul, itu betul, politik. Ya. Dulu sudah ada sistem politik.
Kuncinya pemirsa persatuan. Iya, harus bersatu. Kuncinya persatuan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan raja-raja dulu sangat menyadari itu, bahwa persatuan itu penting. Bahkan untuk menyatukan, mereka harus ada pernikahan politik. Betul sekali. Pernikahan politik. Udah yang berdekatan. Jadi toleransi beragama kita sudah dimulai dari dulu. Tidak Toleransi ada beragama. masalah dengan toleransi beragama di Indonesia. Akhir-akhir ini aja agak sedikit kurang bagus karena banyak ini Dibawa ke politik ya. iya ke politik ranahnya sudah Padahal masyarakat sendiri nggak mau Pak, itu. tidak membedakan tidak ya antara. membedakan dan tidak mau sebenarnya diseret-seret dalam itu agama atau dipolitisir itu kita Betul, nggak mau. betul. Ini pendapat grassroots, pendapat orang bawah, bahwa sebenarnya masyarakat awam itu tidak menghendaki perpecahan, tidak menghendaki ada klasifikasi, baik itu budaya, baik itu suku maupun agama. Tetapi sayangnya para pembesar orang yang mengerti politik itu malah yang sebenarnya mempolitisasi, Pak. Betul sekali. Mempolitisasi. Karena untuk kepentingan diri pribadi atau golongan Bapak mulai tahun berapa? tahun 91-92. Oh, 91, Ya. 90. Karena dulu SD saya itu masuk dalam zona 2 Candi Prambanan di sini nih. Oh, Di gitu. bawah pohon randu itu. Oh, gitu. Iya. Mulai tahun 82 kan ini dipindah penduduk sekitar sini kan dipindah. 1982. Nah, ya. Oh iya, terus apa? Nah, kemudian kan karena ada undang-undang keberbakalaan bahwa minimal radius 200 meter dari situs candi tidak boleh ada bangunan tetap. Itu yang mendasari. Iya. Karena sering di bawah sini itu ditemukan banyak sekali situs-situs. Oh, gitu. Masyarakat menerima? Menerima. Oh, menerima. Dan mereka mendapat ganti untung. Wah, ganti Ya, untung, bukan ganti rugi pemirsa. Kalau ganti rugi itu Ini bahasa indahnya, ganti untung bukan ganti rugi. Karena sekarang banyak ganti tapi ganti rugi, Pak. ganti rugi. Yang di sini ganti untung, Ganti Pak. untung. Karena apa? Mereka mendapat rumah, mendapat itu, apalagi uang, kemudian kebanyakan mereka mendapat pekerjaan. Itu mendapatnya dari Karena dari sini, dari taman wisata ini. taman wisata ini atas nama pemerintah Yogyakarta ya? Ini BUMN, Pak. Oh, BUMN ya? Dan usaha milik negara. Oh, badan usaha milik negara. Tapi memang taman wisata ini masuk 2 provinsi, Jawa Tengah dan di Oh, begitu. Yang paling dominan antara DIY dengan Semarang sama dengan Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Sama ya. Perhatian terhadap keberadaan candi ini Itu sangat luar biasa. sangat luar biasa. Respect sekali. Baik itu dari Jawa Tengah maupun betul sekali, karena keberadaan candi kan menunjang ini faktor ekonomi. ya betul. Jadi kalau kita susah menunjukkan ekonomi itu caranya membuka ini usaha di bidang pariwisata. Betul itu digalakkan nanti ngefek ke segala bidang. Iya. Dari pariwisata ini banyak masyarakat yang diuntungkan baik secara budaya, secara ekonomi Bapak ya, banyak yang berjualan dan Sekali sebagainya. dan secara sosial juga mendapatkan ini persatuan lebih terjaga lagi. Karena adanya pertemuan antara banyak orang itu menimbulkan mempunyai satu tujuan yaitu melestarikan candi. Terima kasih banyak Bapak. Ini saya berbicara seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemandu atau guide wisata itu bukan hanya seorang sembarangan, tapi mereka memang ahli dalam bidangnya, mengerti tentang seluk-beluk apa dari A sampai Z, Bapak ya. Dan itu tidak hanya dari textbook, dari buku yang dibaca, tapi dari pengalaman, dari cerita-cerita orang-orang masa lalu, Bapak ya. Jadi mereka betul-betul merasakan bagaimana Candi Borobudur ini Candi Prambanan ini harus dilestarikan, Bapak ya. Masyarakat di sini terhadap baik itu turis asing maupun turis lokal bagaimana? Sangat mendukung karena mereka sudah tahu mengerti. Jadi tentang keberadaan atau kedatangan wisatawan ke sini jelas memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Karena kita kan di sini lagi maksudnya letaknya kan di dalam. Iya. Tidak di pesisir atau gitu. Jadi perekonomiannya ditentukan oleh kemajuan pariwisata. Jadi kita lebih paham betul. Ada berapa candi yang di sini Bapak yang bersatu? 240. Ada 240 pemirsa. Barangkali kita di SD belum tahu itu, belum diajarkan secara rinci Bapak ya tentang ada berapa tadi Pak? 240 240
candi yang ada di Candi Prambanan. Bapak Ibu guru sejarah, Bapak Ibu guru yang mengajar di bidang budaya, tolong sampaikan kepada anak-anak kita, tolong sampaikan kepada murid-murid kita bahwa Indonesia itu kaya budaya, kaya sejarah, dan ini akan menjadi sebuah media persatuan antara satu dengan yang lain. Di antara 50 itu maaf 240 itu candi yang paling yang sudah selesai dibugar itu baru 21. Kurangnya masih 219 lagi. Itu masih banyak sekali candi yang belum terselesaikan karena faktor biaya yang pertama, yang kedua karena memang material batu aslinya banyak yang sudah diambil. Prambanan. Nah, memang dari dulu namanya Candi Prambanan. Bukan, nama aslinya itu Komplek Candi Siwa. Oh, Komplek Candi Siwa. Kemudian kenapa terkenal menjadi Candi Prambanan? Karena lokasinya di Kecamatan Prambanan. Oh iya. Karena dinamakan Candi Prambanan. Betul. Jadi kalau kita menamakan candi kan ada 4 metode. 4 metode. Satu, Berdasarkan prasasti. berdasarkan prasasti, saudara-saudara. Nama desa di sekitarnya. Nama tempat di sekitarnya, gitu. Tiga itu legenda atau mitos. Oh, legenda atau mitos. Dan keempat itu berdasarkan situasi atau kondisi saat tadi. Saya ketemu dosen sejarah, dosen budaya. Contoh di Trawulan, Luar biasa. Trawulan Jawa Timur itu kan ada candi itu. Bukan karena memang waktu ekskavasi digali kan dari karang kubus. Oh, gitu. Ada lagi nanti candi Bubrah karena ditemukan dalam badan kakak. Maka orang Jawa menamakan Bubrah. Karena jumlahnya yang banyak, di Candi Sewu jumlahnya kan tidak ada 1000, tapi orang Jawa itu kalau menamakan sesuatu dengan nominal atau jumlah yang banyak selalu menggunakan kata Sewu. Maka di Semarang ada objek wisata namanya Lawang Sewu. Lawang itu yang itu ada lagi Grojogan Sewu, ada lagi Cemoro Sewu, padahal jumlah cemoro pohonnya itu lebih dari jutaan itu. Iya, betul. Kemudian kota di Lampung juga ada kan Pring Sewu. Bahkan permintaan maaf untuk orang Jawa juga pun Sewu. Kata Sewu itu dulu merupakan nominal yang paling. Pemirsa, ini posisinya cukup siang sehingga agak susah. Tetapi ini miniatur dari Candi Prambanan. Sekali lagi, ini miniatur dari Candi Prambanan. Dapat kita lihat samar-samar karena ini posisinya siang. Nah, itulah Candi Prambanan pada waktu siang hari. Ini suasana Candi Prambanan dari posisi 50 meter. Pemirsa, sangat indah sekali, sangat indah sekali. Ini banyak pengunjung yang datang. Ini anak muda yang memanfaatkan momen Borobudur untuk mengambil foto. Ini suasana pengunjung wisata Prambanan. Cukup ramai, saudara-saudara. Cukup ramai. Ini pada hari libur. Ini suasana pengunjung yang
mengambil kesempatan untuk berfoto bersama keluarga. Ini pintu masuk Prambanan. Ada beberapa deskripsi yang menjelaskan kepada pemirsa. Dari sini kita tahu bahwa komplek Candi Prambanan dan lingkungan di sekitarnya merupakan warisan budaya dunia. Kita lihat nomor 642, itu ada tulisan UNESCO. Ini suasana semakin dekat dengan Candi Prambanan. Ini hanya sekitar 20 meter. Kita sudah masuk di areal Candi Prambanan. Kita sudah masuk di areal Candi Prambanan.
dekat sana-sana. Saat ini udara angin cukup kencang. Begitu indah dan sangat menakjubkan. Kalau sesuai dengan cerita rakyat yang kita dengar bahwa ini adalah dibuat dalam waktu 1 malam, kayaknya memang impossible, tetapi begitulah cerita rakyat yang berkembang bahwa Candi Prambanan itu dibuat sebagai syarat, dan syaratnya harus 1 malam itu sudah selesai. Lepas dari apakah cerita rakyat itu benar atau tidak, akan tetapi di depan kita ini adalah bukti nyata bahwa Candi Prambanan memang benar-benar ada, dan Candi Prambanan sangat gagah di depan kita. Ini suasana pengunjung di akhir tahun 2021. Menurut tim media center dari Prambanan bahwa yang berkunjung lebih dari 2.000 untuk tiap hari pada waktu liburan seperti ini. Coba Anda lihat itu, begitu indah. Begitu ya. Kalau di Borobudur itu namanya stupa. Nah, pertanyaan stupa itu apa? Stupa adalah 3 benda yang dibawa Siddhartha Gautama waktu dia meninggalkan istana untuk mengembara. Dia membawa tongkat untuk mencari jalan hidup, membawa mangkok untuk makan, dan membawa tikar untuk istirahat. Kalau digabungkan konsepnya stupa itu benda yang dibawa oleh Siddhartha. Kalau ini namanya Ratna. Ratna adalah bunga teratai yang terbalik, lambang kesuburan. Lambang lingga yoni yang menyatu. Lingga itu alat kelamin laki-laki, yoni perempuan yang menyatu, tetapi tidak divulgarkan. Jadi makanya orang Jawa banyak mempunyai anak perempuan dinamakan Retno atau Ratna, itu artinya suci. Jadi kalau orang Jawa menamakan itu ada maksudnya, tidak sembarangan. Kalau seperti sekarang kan namanya kebarat-baratan, tapi maksudnya apa nggak tahu. Ini sudah pintu keluar Candi Prambanan. Ini sudah pintu keluar. Pintu keluar jadi satu, pemirsa. Wisata Prambanan sudah sampai di ujung, dan kita akan meninggalkan kawasan wisata Candi Prambanan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir memberikan manfaat.
biasa. Itu tadi tentang bahasan Candi Prambanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.